Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Nah, ini sunnah. Nah, jadi bangun tidur, terus duduk ya, bukan mandi. Nggak ada orang tidur bangun langsung mandi. Ayo, yang guru-guru di Slit ya, diajarkan lirik yang sesuai hadis itu bagus. Bangun tidur, terus duduk. Kemudian duduk dulu, tenang. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumi. Beliau menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangan yang diduga bersih. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis. Kalau Anda bangun tidur, cuci dulu tangan Anda karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya, dalam situasi yang khusus. Tapi situasi yang umum, yang bersihnya, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, supaya Anda berdoa dalam keadaan sadar. Jadi bukan berdoa dalam keadaan ngantuk. Ya, sadar. Di Islam itu, wahyu pertama turun, Anda masih ingat gak? Apa bunyinya? Iqra. Baik, Iqra. Tapi tidak jarang orang melihat proses mendapatkan Iqra itu. Teman-teman, Nabi itu menerima wahyu seluruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Ya, mau saya katakan begini. Ya, itu kan malaikat meluk kan? Ya? Di Gua Hiro kan, sendirian Nabi dipeluk oleh malaikat, menyamar jadi laki-laki, dikatakan Iqra, Iqra. Saya tanya gini lah, kalau Anda sedang sendirian di luar, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Iqra. Perasaan Anda gimana? Ngeri ya? Nabi stabil, Nabi tidak pingsan. Nabi kuat menerima itu dan diterima dalam keadaan sadar. Artinya apa? Seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi bukan hanya dibimbing dan dikuatkan oleh Allah, tapi dipastikan dengan ikhtiar yang baik, yang sempurna, yang terukur. Tidak ada satu bacaan pun yang diajarkan Nabi dalam keadaan beliau tidak sadar, itu nggak ada. Ya, jadi kita baca doa itu, pastikan dulu, sempurna dulu keadaan diri kita, siapkan dengan baik. Jangan sampai alhamdulilladzi ahyana ba'da amatana, amatanya panjang, amatana walaihin nusyur gitu ya. Bangunnya jam 3, sadarnya jam 6 gitu ya. Itu. Nah, siapkan. Setelah itu, nah ini poinnya. Yang kita tahu kan baru doa tadi ya. Sekarang perhatikan hadisnya. Faqara'a khawatima Ali Imran. Maka beliau membiasakan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Secara cepat saja, di 11 ayat terakhir surah Ali Imran, dimulai dari 190 sampai 200, itu adalah tuntunan merencanakan kegiatan yang dibuat dalam waktu yang panjang sampai ke akhirat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Kalau kita ngaji agak dalam sedikit. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu berfungsi untuk menguatkan pesan agar disampaikan kepada hati kita. Kuatkan, jangan sampai goyah. Dibuka hikmahnya, makanya alamatnya fathah, ya kan? Kalau dia nanti sifatnya mudzakkar salim, pakai ya untuk dikuatkan, diikat dengan baik. Ya, ikat pada hatimu. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi dan seluruh kegiatan berganti siang dan malam, ada orang-orang yang paham substansi kehidupan. La ayatil liulil ulul albab, itu yang mengerti esensi hidup. Paham. Nih, Anda mesti mengerti, Anda kesini untuk apa? Anda ngajar mau cari apa? Anda bekerja untuk apa? Ya, ada orang-orang yang saking pahamnya kalimat, baru disebutkan satu kata, dia mengerti arahnya mau kemana itu. Itu ulul albab namanya. Lub. Ya, tahu kelapa? Kelapa itu kan ada luarnya ya, kulit, ada serabutnya, ada batoknya, ya kan? Ada kemudian di dalam, dari daging luar, ada yang paling dalam yang enak tuh, yang halus lembutnya, itu lub namanya, lub. Ya, ada orang-orang yang mengerti ketika mau beli kelapa, dia ketok-tek. Ya, untuk apa? Dia tahu isinya mana yang bagus tuh. Yang nggak tahu, lihat kulitnya aja. Kalau hijau, besar, bagus, ambil. Ternyata dalamnya kurang enak, ya kan? Nah, itu ada orang yang demikian, dia nggak ngerti kehidupan. Yang penting makan, minum, tidur, selesai. Ya, gitu lagi. Habis bangun, bangun lagi. Habis tidur, bangun lagi. Bangun, tidur lagi. Makan, tidur, bangun, selesai. Ya, ada yang demikian. Nah, itu serabut. Ya, ada yang cuma ngumpulin uang, kumpulkan banyak pesta dan sebagainya. Itu batok kelapa. Dunia aja. Ya, yang ngerti pesan tentang kehidupan, dia paham. Dia mau kemana berangkat. Anda dari Indonesia mau ke Jepang. Anda siapkan bekal, Anda nabung dan sebagainya. Anda akan tinggalkan dunia, pindah ke alam baru. Tabungan Anda apa? Persiapan Anda apa? Kan? Makanya orang-orang yang paham esensi kehidupan, itu jadi tanda bagi dia, semua yang terjadi, seluruh aktivitas dia, itu tanda positif bagi dia untuk menyiapkan bekal kembali pada Rabbnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka tafakur itu adalah meruntutkan ya segala jenis aktivitas disusun dari awal secara sistematis. Kalau belajar dari akibat disebut tadabbur namanya. Menganalisis disebut dengan tanadzur. Tapi tafakkur dari kata tafakkara yatafakkaru. Ya, mengambil semua rencana kegiatan, disusun dengan rapi, ya, dimitigasikan untuk dipraktekkan.
Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seluruh aktivitasnya tersusun rapi kata Allah. Ya. Apapun itu, di siang dia punya agenda, di malam dia punya agenda, dan dahsyatnya dia siapkan itu bersamaan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan hidup, memberikan kesempatan pada saya menyusun kegiatan, lihat langit ingat Allah, ya kan? Lihat anak ingat Allah sebagai titipan. Itulah ulul albab. Sampai dengan nanti ayat ke-200-nya. Jadi dimulailah aktivitas itu sebelum subuh, Nabi bangun, merencanakan kegiatan itu, persiapan warming up menunaikan sholat tahajud. Demi apa? Demi membawa agenda yang disiapkan di subuh itu menghadap Allah. Apa tandanya agenda itu telah siap dibawa menghadap Allah sebelum dieksekusi? Jadi idealnya begini, disusun dulu tuh, besok mau ngapain. Sudah disusun, baru kita berdoa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, memberikan kesempatan aku menjalani kehidupan sesuai dengan ajalku. Setelah engkau tahan sementara tadi nyawaku dalam tidurku. Perhatikan, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat ini mahal. Dan aku berjanji ya Allah, untuk mencari bekal positif sebagai persiapan pulang menghadap kembali kepadamu. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau Anda nyebar, balik lagi ke sini pekan depan, itu namanya nasyara, nusyur. Ya, penyebaran spesifiknya disebut intasyara, menyebar, intasyara yantasyir. Nah, kita ini menyebar untuk balik ke Allah. Maka kita katakan wa ilaihin nusyur. Jadi setiap kali Anda bangun tidur, kita katakan ya Allah, saya pengen cari bekal yang baik hari ini sebagai persiapan pulang menghadap kepadamu. Nah, persiapan itulah yang kita rinci satu-satu. Ya, jam sekian saya bangun kerjakan ini. Sebelum kita eksekusi, bawa dulu itu menghadap Allah supaya dibacakan oleh kita. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan. Semua bacaan yang kita bacakan itu disebut dengan Quran dalam bahasa Arab. Zikir itu Quran. Ya kan? Doa itu Quran. Bacaan-bacaan kita Quran. Kalau yang dimaksudkan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tambahkan alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Jelas? Baik ya? Al-Quran kalau pakai alif lam kayak artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Itu banyak tuh mobil di luar tuh. Tapi kalau kita katakan the car is yours, ya. Tapi yang ini itu punya Anda. Baik ya? Itu kayak artikel the Al-Quran khusus untuk firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berpahala dan beribadah kita dalam membacanya. Itu Al-Quran. Tapi kalau Quran itu semua bacaan yang kita sampaikan pada Allah. Ya, agenda kita, doa kita, harapan kita, zikir kita, istighfar kita itu digabungkan semua jadi apa? Quran. Maka susun itu agenda kita, harian kita. Nanti tandanya apa? Saat matahari sudah memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam. Pancaran sesuatu pada yang positif, membuka sesuatu yang terang pada nilai kebaikan disebut fajar namanya. Pancaran yang negatif, yang mengarahkan pada keburukan disebut fujur namanya. Ada fajar, ada fujur. Pancaran materi yang keluar secara fisikal, memancar tuh dari bawah ke atas disebut infajar namanya. Tiga-tiganya ada di Quran. Contoh, Anda mau bor tanah ya supaya keluar air misalnya. Ya, begitu Anda bor, keluar airnya. Itu bahasa Arabnya namanya infajar. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke batu, ya, maka batunya terbelah keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina, infajar, keluar 12 mata air. Ya, tongkat Nabi Musa kayu dipukulkan ke batu, kuat batu secara material. Tapi ketika tongkatnya mukjizat dipukul batunya yang belah. Ya, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, ya, keluar 12 air mata tuh, pecah tongkatnya. Nah, fujur itu pancaran negatif yang keluar dari nafsu. Nih. Jadi ada takwa, pancaran positif, ada fujur, pancaran negatif. Ya, provokatornya setan. Kalau takwa, supporternya malaikat. Nanti malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jiwa takwa aktif. Sudah adzan ya? Enggak terdengar adzan, tetap aktif. Subuh siap-siap. Besok jam sekian. Ya kan? Tapi begitu Anda sudah siap, adzan terdengar, selesai adzan, nah jiwa fujur muncul lagi. Tenang baru adzan. Belum qomat, ya kan? Waktunya masih panjang, pernah begitu? Nah, itu fujur namanya. Itu kan pancaran dari tubuh kita memancar tuh. Nanti keluar dari sini itu aktif juga. Begitu keluar lihat tuh kan, sepatunya bagus yang itu ya. Aktif itu. Ya, nah itulah perjuangan kita ngontrol itu. Nanti pancaran keburukan disebut fujur, pancaran kebaikan secara material fisik bendanya ada disebut dengan infajar. Tapi kalau memancar sesuatu, membuka celah kebaikan, membuka sebuah terang, ya, memberikan dorongan-dorongan positif untuk memulai satu aktivitas disebut fajar namanya.
Maka diperkenalkanlah kemudian waktu ini selain subuh, waktu kita membawa agenda, datang kepada Allah, tandanya apa? Fajar. Matahari sudah mulai memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam sebagai tanda aktivitas akan dimulai. Maka bacaan-bacaan Quran kita dibawa di waktu itu, menghadap kepada Allah untuk minta petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan.